Alhamdulillahirobbilalamin wa syukurillah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di negeri 240 Palembang dalam rangka sosialisasi modul 1 budaya positif modul 1 CGP Angkatan 8 Kota Palembang di instansi komunitas tempat kita mengerti. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sundari SPD MPD karena telah memberikan waktu dan tempat pada saya untuk memberikan pembebasan terkait sosialisasi mengenai budaya positif modul 1. Baik, next. Di modul 1 saya mempelajari ada 4 submodul. Yang pertama itu adalah refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Dewantara. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi guru penggerak. Dan yang keempat adalah budaya positif. Next. Modul 1.1 yaitu mengenai refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara biasa kita kenal dengan Bapak Pendidikan yang biasa dengan semboyan Ingasos Tolodo Imadia Mangunkarso Tuturi Hudayani. Beliau adalah sosok pendidik yang patut kita contoh. Merdeka, pendidikan merdeka itu merupakan pendidikan yang kita adopsi dari Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini dijelaskan bahwa Ki Hajar Dewantara menjelaskan guru itu sebagai petani, mendidik ibaratkan menanam sebuah bibit. Peserta didik diibaratkan sebagai bibit pohon. Mereka memiliki karakter masing-masing. Pohon tomat akan tumbuh menjadi tomat, tidak akan menjadi pohon pisang. Begitupun sebaliknya. Maka pendidikan itu harus disesuaikan dengan pola dan tingkah laku anak tersebut. Next. Hal yang harus dilakukan yaitu pertama, menyiapkan lahan, kedua, menggali, ketiga, menyemai, menyiram, dan merawat. Menyiapkan lahan maksudnya adalah menyediakan tempat di lingkungan belajar dan juga sumber daya manusia yang baik. Yang kedua adalah menyiapkan bahan. Yang kedua adalah menggali. Menggali adalah mengembangkan potensi dan juga peserta didik sesuai kemampuan masing-masing. Kemudian yaitu adalah terakhir menyemai, menyiram, dan merawat, yaitu menuntun peserta didik agar dapat tumbuh mengembangkan kodrat yang dimiliki, pembelajaran yang sesuai dengan zamannya, dan kesabaran dan serta keikhlasan. Merdeka belajar. Merdeka belajar adalah memberikan kebebasan kepada guru dan peserta didik menuntun sendiri sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tantangan dalam aplikasi Merdeka Belajar yang pertama adalah fasilitas yang kurang memadai, kemampuan guru, kurangnya dukungan. Solusi adalah kreatif, upgrade diri, membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada di lingkungan kita. Yang kedua adalah mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diharapkan memiliki ada 5 peran, yaitu pertama, inovatif, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, dan kolaboratif. Inovatif yaitu mempunyai ide-ide baru dan merealisasikannya dalam pembelajaran. Yang kedua adalah berpihak pada murid. Segala daya upaya dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan murid. Yang ketiga adalah mandiri, tidak bergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Yang keempat adalah reflektif, melakukan reflektif terhadap praktik mengajar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam mengajar, meminta umpan balik dari guru ataupun murid yang lain. Yang kelima, kolaborasi.
Yang kedua adalah reflektif. Bersikap terbuka maupun menerima kritik dan saran dari orang lain serta mau melakukan perbaikan. Yang ketiga adalah kolaboratif. Kolaboratif adalah membangun komunikasi kerja sama dan memahami peran masing-masing pihak. Yang keempat adalah inovatif. Banyak mempelajari praktik baik yang telah dilakukan oleh orang lain untuk menstimulus ide baru dapat diterapkan di sekolah. Dan yang kelima adalah berpihak pada murid. Menjadi guru sebagai subjek dalam pembelajaran, mementingkan kebutuhan murid, membangun suasana nyaman antara kedua belah pihak. Next. Peran guru penggerak. Di sini ada beberapa peran guru penggerak. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Kita dituntut untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Bukan berarti yang tidak menjadi guru penggerak itu tidak dituntut juga, sama-sama juga. Cuma di sini kita lebih dituntut untuk memimpin pembelajaran. Yang kedua adalah menjadi coach bagi guru lain. Artinya kita membimbing guru lain untuk terus berkembang dan dengan inovasinya masing-masing. Yang ketiga, menggerakkan komunitas praktisi. Artinya di sini kita tidak sendirian, tapi juga kita bekerja sama menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah kita. Yang keempat, mendorong kolaborasi guru. Artinya di sini saya tidak dapat bekerja sendirian, tapi saya teman baik itu dari sekolah, komite, guru mata pelajaran lain, guru kelas lain dan lain sebagainya. Itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Artinya untuk mewujudkan kepemimpinan murid, murid dituntut percaya diri, inovasi dan tingginya pembelajaran. Next. Yang terakhir adalah visi guru penggerak. Mencapai yang lebih baik dari kondisi saat ini. Jadi visi guru penggerak ini adalah menciptakan bagaimana sekolah menjadi visi yang lebih baik, memiliki cermin yang lebih baik. Bagaimana mewujudkan perubahannya? Perubahan dapat dilakukan di sebuah pendekatan. Pendekatan itu dikenal dengan inquiry apresiatif. Pendekatan berbasis kekuatan. Dan kita bisa melakukan itu semua melalui bagja. Apa itu bagja? Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan aksi, laksanakan. Itu semua adalah dari sistem bagja. Next. Yang terakhir adalah budaya positif. Ini yang seringkali kita lupakan dalam sistem pendidikan di sekolah. Analogi kepala tangan. Apakah kita bisa mengontrol seseorang? Siapapun tidak mengontrol perilaku keputusan dari diri kita sendiri. Misalkan kita mengepalkan tangan, semuanya punya kepala tangan masing-masing. Saya tidak akan bisa membuka kepala tangan teman-teman sekalian di sini karena punya prinsip dan perbedaan masing-masing. Akan tetapi, guru dapat mengontrol murid. Di sini kita memiliki kontrol yang positif terhadap murid. Kemudian membuat orang merasa bersalah, membuat karakter semakin kuat. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini adalah kontrol yang harus kita miliki. Next. Nah, ternyata semua kontrol yang tadi itu adalah semua kontrol yang salah. Kenapa bisa kita bilang itu salah? Karena kontrol yang baik itu yang pertama adalah seharusnya budaya positif itu diciptakan dari lingkungan yang positif. Lingkungan positif diciptakan namanya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan bentuknya dari peraturan kelas. Di sini kita lihat ada namanya kesepakatan kelas. Seharusnya tiap ada ajaran baru itu ada namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah bukan yang guru buat untuk disepakati untuk bersama, tetapi kesepakatan kelas adalah siswa yang untuk bersama. Di sini kita bisa lihat datang tepat waktu mengucapkan satu. Bukan ya berarti di sini tidak ada kata-kata yang bersifat
bersifat negatif. Terus seringkali peraturan seperti itu. Maka kita ubah menjadi jaga kebersihan kelas. Mereka memiliki tanggung jawab atas kebersihan kelas itu. Yang ketiga, doa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini merupakan hal yang penting karena profil pelajar Pancasila itu adalah poin yang utama. Selanjutnya yaitu aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir adalah tertib. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang, rasa miliki dan dimiliki. Jadi, bagaimana kita menciptakan 4 kebutuhan dasar terhadap murid kita, sedangkan kita sendiri tidak mengerti apa 4 kebutuhan dasar terhadap murid kita itu sendiri. Jadi cinta dan kasih sayang. Jadi kita harus mencintai. Tidak ada murid yang bodoh, tidak ada murid yang di luar nalar kita, tapi semua murid itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan kita harus memperlakukannya dengan sama. Yang pertama adalah mencintai, kasih sayang. Kedua adalah penguasaan atau power. Kalau murid bisa memiliki penguasaan, maka dalam sistem pelajaran apapun dia akan menguasai. Yang ketiga adalah fun, menyenangkan. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran itu yang menyenangkan? Kita telah memenuhi kebutuhan dasar pada murid kita. Yang terakhir adalah freedom, kebebasan. Artinya, di sini murid memiliki kebebasan. Dia bisa mengeksplorasi. Tidak semuanya murid itu audio visual. Tidak semuanya murid itu visual atau audio. Mereka mempunyai ciri khasnya masing-masing. Nah, disinilah kita memiliki ada posisi kontrol. Posisi kontrol yang baik itu ada teman. Yang pertama adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah. Teman, monitor, manajer. Nah, yang paling baik itu adalah posisi 2, posisi kontrol, yaitu posisi kontrol, monitor, dan manajer. Dalam posisi manajer itu diterapkan namanya dengan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah menciptakan kondisi yang baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contoh analisis kasus. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik ke meja Anto dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu guru membawa mereka ke ruang sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya kepada Dino. Dia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Dino. Dino pun mengaku. Kemudian Ibu Suti balik bertanya pada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kaki saya diperbaiki, Pak. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat ganti baju saya sampai copot 3 ganti baju. Ibu Susi pun kembali bertanya kepada Dino, apakah dia bersedia menjahit kembali ketiga kancing Anto tersebut? Kesal, Dino menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Pak. Ibu Susi meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak memandang ke meja Anto. Menanggapi yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino menyetujui dan sepanjang dia belajar menjahit dan memperbaiki meja Anto. Terakhir terlihat pada jam pulang sekolah, kedua anak laki tersebut bercengkrama dan bercanda gurau kembali. Nah, kebutuhan apa yang dibutuhkan Dino? Di sini survival. Dino di sini dia melindungi dirinya. Jadi Ibu Suti sebagai seorang manajer, kontrolnya sebagai seorang manajer, dia tidak menyalahkan seorang Dino yang telah membungkus Anto tadi, tapi dia memberikan penguatan menggali identitas di dalam dirinya untuk melindungi diri dari serangan yang mungkin terjadi lebih dulu.
Di sini si Dino ingin diakui kehebatannya, keberaniannya. Ya, jadi kebutuhan dasar apa yang sebenarnya Dino lakukan saat memukul tadi? Kemudian kebebasan, diberi pilihan dan cara untuk memperbaiki kesalahannya. Dino di sini diberi pilihan, bukan Ibu Suti yang menentukan pilihan, tapi Dino yang diberikan pilihan bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya. Posisi kontrol apa yang dipraktikkan Ibu Suti selaku kepala sekolah? Hal-hal apa saja dilakukannya? Yang dilakukan oleh Ibu Suti adalah sebagai manajer. Kenapa? Pertama, menanyakan keyakinan sekolah kepada Dino. Ibu Suti menanyakan keyakinan di sana dia telah melakukan kesalahan berupa tidak menghormati sesama. Itu merupakan keyakinan sekolah yang ia lakukan. Kemudian menanyakan kebutuhan Anto. Dia tidak berpihak Anto ini kancing lepas, kalau aku perbaiki, tidak. Tapi dia menanyakan terlebih dahulu kepada Anto apa kebutuhan Anto, tanpa menjudge, tanpa memihak satu pihak pun. Dia membalikan semuanya kepada murid. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada Dino untuk memperbaiki diri. Dia memberikan kesempatan pada Dino bagaimana dia memperbaiki dirinya. Tidak memberikan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, tapi dia memberikan hak kepada Dino untuk memperbaiki dirinya. Yang keempat adalah membimbing murid untuk mengatur dirinya, menyelesaikan tanggung jawab dan mengembalikan murid pada kelompoknya. Artinya diberikan kesempatan kembali. Yang terakhir, yang kedua adalah memantau, menunjukkan konsekuensi atas apa yang dilakukan Dino kepada aku. Yang keempat, yang ketiga adalah teman, membantu Dino mencari solusi untuk memperbaiki kancing Anto, yaitu dengan pembelajaran guru tata busana. Siapa yang dikuatkan di sini? Yang dikuatkan di sini adalah Dino. Dino dikuatkan dengan kata-kata, dari kesalahan itu Dino dapat bertanggung jawab. Kemudian siapa yang mainkan keyakinannya lebih tinggi? Yaitu adalah kepala sekolah. Kepala sekolah memainkan permasalahan yang terjadi dengan keyakinan keras. Kemudian siapa yang dikuatkan? Di sini yang dikuatkan ada 3 orang, yaitu adalah Anto, Dino, dan kepala sekolah itu sendiri. Next. Kesimpulannya adalah permasalahan yang terjadi di sekolah perlu diselesaikan dengan bijak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Guru dan kepala sekolah harus memahami dengan baik posisi kontrol, sehingga dapat dengan tepat menemukan posisi kontrol yang mana dapat diselesaikan permasalahannya. Restitusi yang dilakukan dengan benar dapat membantu murid dalam mencari solusi serta dapat menumbuhkan budaya positif. Jadi kesimpulannya adalah mari menjadikan
menjawab dengan jawaban yang berbeda. Sudah harus sama ya, setiap orang bisa menjawab dengan berbeda. Itu. Nanti kalau udah selesai, Ibu panggil satu persatu, kita tempelkan di depan ya, gitu ya. Bu, misalnya saya salah, boleh nggak dicoret? Boleh. Bu, boleh nggak nanti kita satu? Boleh. Ya, gitu. Nanti Ibu bagi. Nggak perlu keluarin buku, keluarin apa kata Ibu tadi? Pena satu saja. Oke? Sekarang kalau udah mulai langsung ditulis, mulai langsung dikerjain ya boleh. Coba kamu mau aja ya. Semua kan? Silakan dijawab pertanyaan tematiknya. Bu, kalau nggak mau gimana kecil-kecilin aja misalnya muatnya ya. Boleh, buat nama boleh. Dibalik lagi terlepas ya. Ya langsung jawab. Ya, satu dibalik ya. Iya, langsung jawab saya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Lihat, apa tujuan kamu sekolah? Itu bisa. Nggak perlu diomongin. Oke, sebelum dikumpul akan ditempel. Sekarang Ibu minta semuanya angkat dulu kertasnya tadi ya semuanya. Smile, kita angkat dulu kertasnya. Yeay, kita hari ini udah membuat namanya kesepakatan kelas atau namanya lagi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini akan kita sepakati dan bisa bertambah atau berkurang suatu saatnya sesuai dengan keadaan kelas kita ya. Oke semuanya, sebelum itu sebaiknya kita menempelkan di what do you get ya, di papan yang what do you get. Gak apa-apa, secara bergantian aja karena bentar lagi mau istirahat ya, jadi semuanya kumpul. Nanti baru kita ambil kesimpulan kesepakatan kelas yang akan kita buat itu ya. Oke, silakan dari yang cowok-cowok ganteng itu. Barisan belakang dulu aja, barisan belakang yuk, tempelin. Tempel, gak apa-apa, tempel aja. Oke, apa yang jatuh
Oke, lanjut. Siapa lagi? Udah semua? Oh, nggak apa-apa. Tempelin aja sayang. Nggak apa-apa. Yuk, tempelin. Semuanya. Yuk, udah semuanya? Oke. Oke, luar biasa, hebat semua anak-anak ibu ya. Oke, nah tadi kalian udah buat namanya apa? Kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah sekarang ibu minta satu orang untuk membacakan keyakinan, kesimpulan keyakinan kelas yang telah kalian buat. Siapa yang membacakan? Aku. Oke, boleh. Yuk sini, Zakia. Oh, Radit, oke Radit, langsung ke depan sini Radit, bacain Radit. Ibu. Oh, Radit, bukan Radit keluar. Iya, belum, nanti, yuk. Bacakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ya, yuk. Apa aja Radit? Pertama keyakinan kelasnya Radit. Kita bersikap baik dan jujur. Oke, kita bersikap baik dan jujur. Apalagi Radit? Kedua, kita saling menghormati. Lanjut. Tiga, kita saling mendengarkan. Empat, kita saling kita memberikan tolong dan terima kasih. Oke. Lima, kita belajar dan bermain dengan aman. Enam, kita hidup dan melakukan yang baik. Tujuh, kita bergotong royong menjaga kebersihan kelas. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Radit. Ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita bersama-sama ya, kita ucapin secara bersama-sama ya. Pertama, keyakinan kelas. Kita bersikap baik dan jujur. Dua, kita saling menghormati. Tiga, kita saling mendengarkan. Empat, kita menggunakan tolong dan terima kasih. Lima, kita belajar dan bermain dengan aman. Enam, kita gigih dan melakukan yang terbaik. Tujuh, kita bergotong royong menjaga kebersihan kelas. Tepuk salut. Oke, luar biasa. Terima kasih. Nah, ini keyakinan kelas kita harus disepakati dengan bersama. Kita bersikap baik dan jujur. Artinya kalau kita ada kesalahan, kita jujur. Kita baik bersama. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Harus sama-sama saling menghargai. Kedua, kita saling menghormati. Saling menghormati. Ya, kita harus saling menghormati. Saling menolong, saling menyayangi. Ya, baik itu ibu harus menghormati kalian juga harus menghormati ibu, sama juga saling menghormati. Yang perempuan menghormati
terima kasih.